Video keempat menguraikan apa yang dialami dan dilakukan Gereja Katolik Roma akibat terjadinya reformasi Protestan. Video terakhir dari 4 video yang mengisahkan gerakan yang bergulir di abad 15, yang pada akhirnya mengakibatkan rupa kekristenan seperti saat ini terdiri dari berbagai macam aliran. Pembangkangan para reformer dan pengikutnya menimbulkan kekacauan dan kekerasan, bukan hanya terhadap manusia, juga terhadap barang, harta, bangunan, dan benda seni. Iconoclasm. Gereja Katolik Roma menjadi sasaran kekerasan reformasi Protestan. Ibadah Katolik sehari-hari menjadi sorotan Luther dan para pengikutnya. Dianggap ikon atau gambaran, patung, dan lukisan disalahgunakan, disembah seolah patung memiliki kuasa. Padahal bagi Katolik, ikon adalah cara menjangkau Allah, alat bantu, atau alat antara. Calvin mempermasalahkan hal tersebut dan berpendapat ikon sebagai penyembahan berhala melawan perintah kedua dalam 10 firman Allah. Protestan melakukan gerakan yang dikenal sebagai iconoclasm, berasal dari dua kata Yunani, icon yang artinya gambaran, klasem yang berarti kekerasan, sehingga harafiahnya berarti kekerasan terhadap icon. Setelah 5 tahun Luther menempelkan 95 tesisnya, terjadi kerusuhan iconoclasm yang merupakan tragedi sejarah seni budaya, tak terhitung lukisan patung yang dihancurkan, dan terutama terjadi di Eropa Utara dan yang paling parah di Belanda. Perbedaan sangat kontras. Saat Paus membangun gedung yang sangat megah, Basilika St. Peter di Roma, Calvinis di utara melucuti dan menghancurkan ornamen, patung, dan lukisan jendela kaca warna di gereja. Yang terjadi dalam reformasi, pengikut Protestan mengambil alih gereja yang awalnya Katolik, melucuti dan menghancurkan semua isinya, patung, lukisan, hiasan, dan karya seni lainnya, menjadikannya gedung kosong melompong. Saat Luther menentang dogma lama dengan mengajukan dogma baru, Gereja Katolik melakukan berbagai macam upaya, menekan, mendebat, mencap sesat, ekskomunikasi, dan menyidang. Di kota Trent, di utara Italia, petinggi Gereja Katolik berkumpul untuk membahas dan mencari solusi meluasnya gerakan reformasi Protestan. Semula sidang ingin melakukan rekonsiliasi dengan Protestan, yang diundang tapi tidak hadir. Dan pada akhirnya, rekonsiliasi menjadi mustahil. Hasil utama Konsili Trent yang berlangsung selama 25 sesi dalam periode 1545 sampai 1563, Gereja Katolik mengukuhkan kembali dogmanya terhadap berbagai hal yang dikritik Luther, seperti perbuatan baik berperan terhadap keselamatan, purgatori dan kemanjuran indulgensi, transubstansian dan kuasa pastor mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus, hierarki imamat atau mediasi antara jemaat dan pastor. Dan tidak cukup hanya membaca sendiri kitab suci, dibutuhkan tradisi dan pengajaran gereja. Simpulan, terhadap kritik dogma reformis, Konsili Trent tidak mengubah sedikit pun dogma yang ada, tetapi setuju untuk membasmi korupsi pemicu reformasi dengan pembaruan organisasi gereja yang disiplin dan tertib. Gereja lebih serius memperhatikan kesejahteraan umat, pengabdian para klergi, dan aspek hukum, serta mengkoreksi keuskupan, seperti tidak lagi penunjukan politis dan domisilinya tidak di Roma, tapi di wilayahnya sendiri. Kebijakan yang segera memunculkan berbagai ordo yang fokus pada berbagai hal, seperti Ordo Capuchins, Ursulines, Theatins, Discarded Carmelites, The Barnabites, dan terutama Jesuit yang sangat terkenal. Sidang juga meneguhkan penempatan ikon dalam gereja, karena melihat manfaatnya. Dengan keberadaan ikon, uskup melakukan pengajaran terus-menerus misteri keselamatan. Melalui ikon orang kudus, teladan karya serta mukjizat ditayangkan nyata, sehingga umat terinspirasi meneladani orang suci dalam memuja dan berbakti pada Allah. Karya seni merupakan cara gereja mengajar umat yang buta huruf dan berpendidikan rendah. Strategi kontra-reformasi Protestan ada 3 pilar. Pertama, menegaskan ulang semua dogma fundamental yang didebat para reformis. Kedua, melakukan penyebaran iman Katolik ke seluruh dunia. Perlu diingat, saat itu adalah
Age of Discovery. Amerika benua baru ditemukan oleh Columbus. Peningkatan perdagangan dengan Asia dan Afrika. Gereja Katolik melakukan penginjilan di tempat-tempat baru ini. Ketiga, membersihkan heresi melalui Inquisition, suatu unit dalam gereja untuk memaksa umat kembali bertobat dan patuh pada ajaran gereja, serta mendaftar dan mengumumkan buku-buku yang terlarang. Saat itu, Ignatius de Loyola mendirikan Ordo Jesuit, yang anggotanya sangat teguh imannya, meletakkan keyakinan mutlak pada Paus. Jesuit mendirikan sekolah, rumah sakit, menyebarkan iman Katolik, dan melawan aliran Protestan di seluruh dunia. Perlu dicatat, masing-masing pihak, Protestan dan Katolik, memandang pihak lawannya sebagai iblis dan sesat. Luther menyebut Paus sebagai antikristus. Paus juga menyebut Luther sebagai antikristus. Masa itu adalah masa hitam dan putih, tidak ada abu-abu atau jalan tengah. Pemisahan ini merubah wajah Eropa Barat seperti saat ini. Di bagian selatan, mayoritas Katolik. Di bagian utara, mayoritas Protestan. Protestan menyebar di daerah berbahasa Jerman, di negara Skandinavia, Inggris, Skotlandia, dan Swiss. Tetapi, Jerman di bagian selatan, negara Italia, Prancis, dan Spanyol tetap mayoritas Katolik. Terjadi kekerasan brutal antara kedua pihak. Ribuan orang disiksa, digantung, dibakar, hanya karena kepercayaan mereka. Masing-masing pihak yakin bahwa mereka berada dalam kebenaran dan pihak lawan adalah salah dan juga berada dalam kuasa iblis. Masa ini adalah periode paling kejam di Eropa. Yang paling brutal terjadi di Prancis. Pada awalnya ada semacam toleransi, tapi berakhir dengan cepat. Dan Huguenots, Protestan di Prancis, dinyatakan heretik dan buronan pelanggar hukum, sehingga memicu perang saudara di Prancis selama separuh abad terakhir di abad 16. Terdapat upaya toleransi, misalnya di Jerman, Perjanjian Damai Augsburg tahun 1555. Penguasa lokal bebas memilih Protestan atau Katolik dan tidak akan dipengaruhi oleh Kaisar Jerman. Di Prancis, Edict of Nantes 1598 menetapkan prinsip toleransi agama yang mengakhiri perang saudara di Prancis. Untuk sementara ada perdamaian, tetapi pada akhirnya terjadi perang yang lebih buruk di awal abad 17, yaitu perang 30 tahun antara Protestan dan Katolik di wilayah Jerman. Bahkan sampai akhir abad ke-20 masih meletus kekerasan antara Protestan dan Katolik, misalnya di Irlandia. Menjadi catatan menarik bahwa Protestanisme memicu munculnya dunia modern saat ini. Prinsip tidak hanya mendengarkan lembaga tertentu, tapi juga mendengarkan hati nurani sendiri, merupakan fitur utama dalam dunia modern.